Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Saya akan menerapkan model manajemen perubahan inquiry apresiatif. Sebelum saya lanjut, program pendidikan guru penggerak dalam hal ini yang membimbing kami selama berjalannya program ini adalah sebagai fasilitator kami adalah Ibu Sutra Ismail dan pengajar praktek kami adalah Bapak Zainal, sedangkan saya sendiri Muslimin calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pangkep. Tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan di sini adalah yang akan dicapai: 1. Calon guru penggerak berlatih mendapatkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. 2. Calon guru penggerak berlatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Selanjutnya, sebagai kata pengantar adalah inquiry apresiatif atau disingkat dengan IA merupakan manajemen perubahan yang berkolaboratif dan berbasis kekuatan. Konsep IA dikembangkan pertama kali oleh David Cover-Ryder. Menurutnya, pendekatan ini dapat membantu membebaskan potensi inovatif dan kreativitas, serta menyatukan orang dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh proses manajemen perubahan yang biasa. IA berfokus pada kekuatan yang dimiliki oleh setiap anggota dan menyatukannya untuk mendapatkan kekuatan tertentu. Selanjutnya, IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. Setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilannya. Dalam implementasinya, IA dimulai dengan menggali hal-hal positif, keberhasilan yang telah dicapai dan kekuatan yang dimiliki organisasi sebelum organisasi melakukan kegiatan selanjutnya dalam merencanakan perubahannya. IA juga merupakan suatu filosofi landasan berpikir yang fokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia sekitarnya, baik masa lalu, masa sekarang, maupun masa yang akan datang. Inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan bagja, yaitu tahapan-tahapan bagja adalah sebagai berikut, yaitu akronim daripada bagja adalah buat pertanyaan utama atau define. Ini merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau yang diimpikan. Kemudian, ambil pelajaran atau discover, mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun di sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Kemudian, gali mimpi atau dream. Ini menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diinginkan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Kemudian selanjutnya, jabarkan rencana atau desain, merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting yang perlu dilakukan untuk mewujudkan suatu visi. Kemudian atur eksekusi atau deliver. Ini memutuskan langkah yang akan diambil, siapa yang terlibat, bagaimana strateginya dan aksi lainnya demi mewujudkan suatu visi. Selanjutnya, kali ini saya akan mengambil visi guru penggerak tentang mewujudkan murid yang unggul dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Sesuai dengan visi yang saya susun dalam tugas modul 1.3 mulai dari diri, maka saya menerapkan inquiry apresiatif dengan alur bagja dalam upaya mewujudkan murid yang unggul dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahan diri yang dapat menguatkan kualitas layanan bagi murid di kelas adalah mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis murid pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas pada SMPN 8 Satap Liukang Tupak Biri.
Bernalar kritis adalah salah satu bagian dari profil pelajar Pancasila. Bernalar kritis merupakan kecakapan yang membantu bernalar membuat keputusan dengan mandiri. Murid yang bernalar kritis berarti mampu menggunakan kemampuan nalar dirinya untuk memproses informasi, mengevaluasi hingga menghasilkan keputusan yang tepat untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi. Sikap bernalar kritis tidak serta-merta ada, tetapi perlu ditumbuhkan dan dipupuk agar berkembang mulai dari dini. Sedangkan tahapan-tahapan bagja yang akan kami buat adalah yang pertama, buat pertanyaan utama atau define dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan. Yang pertanyaan yang saya siapkan adalah apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis murid pada mata pelajaran PAI. Kemudian yang kedua, bagaimana menerapkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis murid pada mata pelajaran PAI. Tindakan yang saya lakukan adalah mengajak kepala sekolah bertukar pikiran terkait pentingnya mengembangkan pembelajaran yang meningkatkan kemampuan bernalar kritis murid, kemudian mencari informasi dari berbagai sumber tentang kemampuan bernalar kritis murid, mencari informasi tentang model pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis murid. Selanjutnya, ambil pelajaran atau discover. Sedangkan pertanyaan yang saya siapkan adalah yang pertama, siapakah di sekolah yang berpengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis murid? Bagaimana memilih model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis murid? Kemudian aktivitas apa yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis murid? Kemudian keterampilan apa yang saya miliki dan membantu saya untuk mewujudkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis murid. Nah, tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan adalah mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis murid berjalan dengan wawancara, dengan observasi, atau dengan kegiatan-kegiatan lain. Kemudian yang kedua, mencari informasi model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis murid, apakah itu dengan melalui PBL atau PJBL dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, berdiskusi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat serta tak lupa bersama dengan murid. Kemudian yang keempat adalah menyajikan media pembelajaran yang menarik dan menantang untuk mendapat atau bernalar kritis berkaitan dengan pelajaran PAI. Selanjutnya, yang ketiga adalah gali mimpi atau dream. Sedangkan pertanyaan yang saya siapkan adalah apakah kebiasaan baru yang saya bayangkan akan terjadi jika dapat melaksanakan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis murid? Apa yang dirasakan murid ketika mampu menyampaikan pemikirannya dengan kritis di kelas? Apa yang saya lakukan untuk menumbuhkan kemampuan bernalar kritis murid? Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan adalah menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, sehingga menarik murid untuk menyampaikan ide dan pemikirannya. Kemudian yang kedua, secara konsisten menerapkan pembelajaran yang menantang murid untuk selalu bernalar kritis. Kemudian yang ketiga, berbagi pengalaman dengan teman sejawat agar dapat melakukan hal yang positif di kelas. Apakah itu dengan semua mapel atau dengan mapel atau mata pelajaran yang berbeda. Selanjutnya, jabarkan atau rencana, desain. Pertanyaan yang saya siapkan adalah yang pertama, apa langkah yang saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis murid? Apa standar keberhasilan atau kemajuan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis murid? Dan bagaimana saling menyemangati usaha bersama mencapai pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis murid? Nah, tindakan yang saya lakukan adalah menerapkan model dan metode pembelajaran yang mendukung murid untuk berdiskusi dan menyajikan
hasil pemikirannya. Kemudian yang kedua, berkolaborasi dengan kepala sekolah, teman sejawat untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, memberikan penghargaan pada murid ketika mereka berani mengemukakan pendapat atau bernalar kritis. Selanjutnya, atur eksekusi atau deliver. Pertanyaan-pertanyaan yang saya siapkan adalah, yang pertama, siapa yang saya libatkan dalam menyusun rencana pengembangan kemampuan bernalar kritis murid? Kemudian yang kedua, siapa yang akan mengarahkan dan memantau saya dalam pelaksanaan pembelajaran? Yang ketiga, bagaimana melaporkan hasil kegiatan penerapan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis murid? Dan yang keempat, siapa yang akan mendampingi untuk memecahkan permasalahan atau kendala yang terjadi? Tindakan yang saya lakukan adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat untuk menyusun atau strategi pembelajaran, untuk menyusun rencana atau strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis murid. Kemudian yang kedua, mengajak kepala sekolah, teman sejawat untuk memantau kelas saya pada saat pelaksanaan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, bekerja sama dengan teman sejawat agar melakukan hal-hal positif dalam kelasnya atau pada mapelnya. Selanjutnya, membuat forum diskusi dan pelaporan secara berkala pada kepala sekolah, wali kelas, orang tua atau wali, dan pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Terima kasih, salam guru penggerak, salam sukses, salam bahagia. Saya atas nama muslimin mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan yang terjadi. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.